Membaca al-maksurat itu apakah ada tuntunannya dan batasan bacaannya itu apa saja? Kemudian mohon dijelaskan lagi dalil tentang sholat Jumat bagi perempuan. Jadi ya, membaca doa-doa al-maksurat itu biasanya itu ya di buku kecil-kecil itu lah. Kalau memang itu doa itu cocok sesuai misalnya doa ya pagi dan sore, itu ada tuntunannya. Doa pagi baca apa, sore baca apa, ada tuntunannya. Misalnya pagi misalnya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Terus atau membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi ya 100 kali, membaca Allah akbar la haula wala quwwata illa billah 100 kali, ada tuntunannya. Jadi kalau yang diambil pada al-maksurat itu memang doa-doanya itu ada tuntunannya, ya namanya nurut tuntunan. Kalau tidak nurut tuntunan, tidak ada tuntunan dalam hadis-hadis Nabi, ketentuan-ketentuan seperti contohkan Nabi, ya namanya tidak ada tuntunannya. Ya. Surat itu kan susunan oleh orang, disusun doa ini disusun. Pagi baca ini, sore baca ini. Kalau memang itu ada ketentuan dari agama, dari Rasulullah misalnya, pagi membaca apa, pagi membaca itu boleh. Ya, dibaca. Itu namanya menurut tuntunan. Kalau ada tuntunan dari Nabi kemudian yang ditulis di situ tidak sesuai dengan tuntunan, berarti tidak nurut tuntunan. Doa boleh bebas saja, tapi kalau tidak ada tuntunan terus ditentukan, oh kalau kamu pagi membaca surat Ikhlas 1000 kali, kalau sore membaca Qul a'udzu birabbil falaq 30 kali umpamanya, membuat ketentuan sendiri harus ditanya. Siapa yang menentukan ini 1000 kali, ini 100 kali, siapa yang menentukan? Kalau itu ketentuan dari Rasulullah, boleh diikuti. Kalau itu hanya buatan manusia, bukan dari Nabi, bukan dari sahabat-sahabat Nabi, itu namanya tidak nurut tuntunan. Doa bebas tidak dituntunkan, malah boleh. Sewaktu-waktu kamu bebas. Ya, zikir bebas juga boleh, karena Allah juga mengatakan, ya, dzkurullah dzikran katsira, zikirlah kamu pada Allah zikir yang banyak, tanpa dibatas jumlahnya, tanpa ditentukan sekian kali, sekian enggak. Baca aja yang banyak. Lah, kalau yang ada ketentuannya itu harus mengikuti. Seperti zikir habis salat, tapi menentukan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, 33 digenepi 100 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu harus ada, kalau itu menentukan jumlahnya sekian ini harus ada contoh dari Nabi. Ya. Nah, kalau mau zikir yang banyak yang tidak ada ketentuannya, bebas saja boleh, tapi yang ada ketentuannya ya ikuti yang ditentukan oleh Nabi itu. Kemudian masalah sholat Jum'ah, ini sudah berkali-kali ditanyakan di akad pagi ini. Sekali lagi ini saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan besok sudah tidak ada yang tanya lagi. Diperhatikan betul ini ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Coba dibaca aja ayatnya itu, surat Jumu'ah ayat 9 10 itu. Surat Jumu'ah nomor surat 62 ayat 9 dan 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah
dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Allah menyeru ya ayyuhalladzina amanu. Itu orang perempuan atau orang laki-laki? Hai orang-orang yang beriman, itu maksudnya orang laki-laki atau orang perempuan? Yang diseru itu orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Yang tidak merasa beriman tidak diseru oleh ayat ini. Maka ayat ini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, baik kamu laki atau perempuan, kalau beriman diseru oleh ayat ini. Isi seruannya idza nudiya lis-sholati yaum jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Apabila kamu diseru ya, untuk sholat Jumat, segeralah kamu. Wadarul baik, tinggalkan urusan jual belimu, ya, urusan pekerjaanmu, tinggalkan untuk memenuhi panggilan sholat Jumat itu. Itu diterangkan pada surat Jumat tadi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu meninggalkan jual beli, meninggalkan urusan-urusan duniawiyah untuk mengerjakan sholat Jumat tadi lebih baik kalau kamu mengetahui. Nah terus kalau meninggalkan pekerjaan, meninggalkan jual beli, terus bagaimana? Nah itu ayat kelanjutannya. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Nanti kalau sudah selesai sholat Jumat, bertebaranlah kamu. Bumi lagi, kembali ke pasar lagi, kembali dagang lagi, kembali jual beli lagi. Yang kamu tinggalkan ketika memenuhi panggilan sholat Jumat tadi, setelah selesai sholat kamu boleh kembali ke tempat-tempat tadi untuk mengharap ridhonya, karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah, jadi untuk mengharap ridhonya Allah. Setelah sholat Jumat boleh pekerjaan yang ditinggal tadi dibaleni, dikerjakan lagi. Dan banyak ingatlah pada Allah. Ini tentang seruan orang untuk melakukan sholat Jumat. Jadi dilihat dari ayat ini, orang yang beriman baik laki perempuan, sholat Jumat itu hukumnya apa? Wajib. Wajib. Sekarang saya bacakan hadis Nabi. Antami middariyi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-jumu'atu wajibatun ila alam ra'atin au sobiyin au maridin au abdin au musafirin. Ya, dari Tamim Ad-Dari, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat Jumat itu wajib. Ya, salat Jumat itu wajib. Kecuali bagi wanita, bagi anak-anak, bagi orang sakit, bagi hamba sahaya, atau bagi orang musafir. Jadi sholat Jumat menurut Quran tadi wajib. Menurut hadis ini sholat Jumat itu wajib kecuali wanita, anak-anak, orang sakit, hamba sahaya, dan musafir. Jadi menurut hadis ini wanita sholat Jumat wajib apa tidak? Menurut hadis ini tidak wajib. Yang tidak wajib sholat Jumat menurut hadis ini siapa? Wanita, anak-anak, orang sakit, hamba sahaya, orang musafir. Tidak wajib sholat Jumat. Nah kalau tidak wajib sholat Jumat, terus sholatnya apa? Apa sholatnya? Kalau sholat Jumat tidak wajib, terus sholatnya apa? Ibu-ibu itu udah sing rata Jumatan itu sholat apa terus? Apa alhamdulillah ini sehari Jumat tidak wajib sholat Jumat, berarti saya sholat ya boleh tidak boleh gitu. Apa sholatnya? Nah, tidak wajib sholat Jumat kok. Umumnya sholat duhur, tapi ketahuilah hadis ini dhaif. Jadi yang menerangkan bahwa wanita tidak wajib sholat Jumat, hadisnya dhaif. Karena di dalam sanadnya ada Al-Hakam bin Amr, ya tertuduh dusta. Ya. Di situ kalau perawi hadis kok ada yang dusta. Ya.
boleh dipakai. Atau di situ ada Diras bin Amr bin Al-Multi, ya termasuk matruk, ditinggalkan. Jadi singkatnya, hadis tadi menerangkan doif, sehingga hadis doif tidak bisa dipegang menjadi tidak bisa dijadi pegangan hukum. Karena bertentangan dengan Quran kan, Qurannya wajib kok, ini menjadikan tidak wajib. Atau itu diingat, hadisnya doif. Saya bacakan lagi hadis yang kedua. Di situ diterangkan, Ani Tariq ibni Syihabin an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-jumu'atu haqqun wajibun. Nah ini al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Ya, ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Abdun mamlukun au mra'atun au sabiyun au maridun. Dari Tariq bin Syihab, dari Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat Jum'ah adalah wajib atas setiap orang Islam dengan berjamaah. Quran mengatakan orang beriman wajib. Hadis ini juga menyatakan, ya dah, wajib setiap orang Islam dengan berjamaah. Kecuali 4 golongan: hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit. Kalau melihat hadis ini, wanita wajib sholat Jumat apa tidak? Wajib. Lah yang tidak wajib apanya? Berjamaahnya. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi setiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali 4 golongan: hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Kalau orang sakit sholat jamaah, sholat Jumat wajib berjamaah, bagaimana untuk datang ke masjid wong dia orang sakit? Gitu. Jadi hadis ini sahih dengan syarat Bukhari dan Muslim. Ini sahih hadisnya. Kalau hadis yang menerangkan wanita tidak wajib sholat Jumat tadi, hadisnya dhaif. Kalau hadis ini tetap wanita itu sholat Jumat hukumnya wajib, hanya jamaahnya tidak wajib. Ini bisa diterima, karena kalau jamaah juga wajib, bagaimana orang sakit bisa jamaah ke masjid? Ya, maka dari itu, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa sholat Jumat bagi wanita itu hukumnya tetap wajib, tetapi jamaahnya tidak wajib. Sehingga kalau wanita mau sholat Jumat dengan berjamaah ke masjid boleh, tetapi kalau tidak berjamaah sholat di rumah boleh enggak? Boleh. Kalau sholat di rumah, sholat Jumat berapa rakaat? 2. Namanya sholat Jumat itu ya 2 rakaat. Tidak ada sholat Jumat 4 rakaat atau kurang dari 2 rakaat, nggak ada. Nah umumnya yang dikemukakan hadis yang nomor 1 tadi, ya, al-jumu'atu wajibatun ila alam ra'atin aw sabiyin. Jadi sholat Jumat itu hukumnya wajib kecuali wanita, anak-anak, musafir, orang sakit, dan seperti tadi. Nah di situ ternyata hadis itu dhaif. Nah kebanyakan ibu-ibu kalau tidak sholat Jumat zuhur, karena dianggap sholat Jumat itu tidak wajib berdasarkan hadis ini. Tidak diketahui bahwa hadisnya itu dhaif. Nah hadis yang menerangkan sholat Jumat bagi wanita juga wajib, ada yang diterangkan hadis nomor 2 tadi. Di situ diterangkan oleh Rasulullah SAW, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Ya. Jadi sholat Jumat itu
Sholat Jumat itu wajib setiap orang Islam, laki atau perempuan, kamu Islam wajib sholat Jumat dengan berjamaah. Ada hakun wajibun ala kulli muslimin fi jamaatin ila arba'atan. Nah, dengan jamaah sholat Jumat itu wajibnya dengan berjamaah. Kecuali orang yang tidak jamaah itu sholatnya wajib, sholat Jumat tetap wajib, kecuali orang-orang yang abdum mablukun, hamba yang dimiliki itu tidak wajib jamaahnya, tapi Jumatnya tetap hakun wajibun ala kulli muslimin. Jamaahnya tidak wajib, termasuk au mra'atun, wanita tidak wajib jamaah, tetapi wajib sholat Jumat. Ya. Jadi dengan berdasarkan dua hadis dan ayat yang saya bacakan tadi, terserah ya, tetap mau pegang hadis yang dhaif tadi, wanita di rumah ya salat zuhur, silahkan saja, sudah saya kemukakan. Hanya kalau menganggap bagi wanita salat Jumat itu tidak wajib, itu hadisnya dhaif. Ya, yang betul hadis sahihnya salat Jumat bagi wanita itu tidak wajib berjamaah. Itu cocok dengan hadis Nabi yang lain. Sebaik-baik masjid bagi wanita itu di rumah, tetapi jangan dilarang kalau wanita mau pergi ke masjid. Jadi wanita kalau sholat di rumah dengan sholat di masjid, itu kata Nabi yang baik di rumah. Tapi kalau laki-laki, sebaik-baik sholat bagi laki di masjid kecuali sholat sunnah. Kalau sholat wajib baik di masjid, sholat sunnah baik di rumah. Nah, bagi wanita sholat itu yang baik di rumah, tapi jangan dilarang kalau wanita mau ke masjid. Maka kalau wanita mau sholat Jumat di masjid boleh, tidak dilarang. Ya, tetapi kalau sholat di rumah boleh juga, karena sholat jamaah bagi wanita untuk sholat Jumat tadi jamaahnya tidak wajib, Jumatnya yang wajib. Sudah paham? Nah, mudah-mudahan dan tidak ada pertanyaan lagi tentang sholat Jumat bagi wanita. Jadi kesimpulannya berdasarkan ayat dan hadis tadi, wanita sholat Jumat hukumnya wajib. Hanya jamaahnya sholat Jumat itu wanita tidak wajib jamaahnya. Kalau yang mengatakan sholat Jumat bagi wanita tidak wajib, itu hadisnya dhaif. Tapi kalau kamu mengatakan dhaif lah hadis, ya sebenarnya karena dhaif lah hadis. Ada lagi hadis dhaif, ada mungkar, ya mungkar lah hadis. Ya karepmu nek ngono. Tapi kalau kamu tanya, karena ini masalah hukum sholat Jumat, berdasarkan hadis dhaif tidak wajib sholat Jumat. Berdasarkan hadis sahih wajib sholat Jumat. Yang tidak wajib jamaahnya. Berdasarkan ayat Al-Quran wajib, karena yang diseru wajib sholat Jumat itu orang-orang yang beriman, laki maupun perempuan. Ya, apalagi di sini karena memang ngaji ilmu dikemukakan semua. Oh, ternyata yang mengatakan wanita tidak wajib sholat Jumat itu betul ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Ya. Hadis yang sahih menerangkan yang tidak wajib ternyata bukan jamaahnya, jamaahnya yang tidak wajib.